Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu dosen dan kawan-kawan sekalian. Perkenalkan, nama saya Roy Tapasembara dengan NIM 24171020 dari program Administrasi Publik. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pemberdayaan masyarakat. Sebelum masuk ke materi, saya ingin bertanya, menurut teman-teman, apakah yang dimaksud dengan pemberdayaan masyarakat? Nah, pemberdayaan masyarakat adalah usaha untuk membantu masyarakat agar menjadi lebih mampu, lebih mandiri, dan lebih bersejahtera. Jadi, tujuan pemberdayaan masyarakat bukan hanya membentuk atau memberikan bantuan sesaat, tetapi membantu masyarakat agar berkembang dan mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Nah, misalnya, ada seseorang yang belum memiliki pekerjaan. Daripada hanya diberikan bantuan uang, ia bagusnya diberikan pelatihan untuk membuat kue, atau kerajinan, atau yang lain-lain. Setelah memiliki keterampilan, ia bisa membuka usahanya sendiri dan memperoleh penghasilan. Nah, itu salah satu contoh pemberdayaan masyarakat. Sebagai perangkat desa, saya melihat bahwa pemberdayaan masyarakat sangat penting karena dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan mempercepat pembangunan desa. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materi penerima manfaat dan fasilitator pemberdayaan masyarakat. Nah, dalam pemberdayaan masyarakat, terdapat dua pihak yang sangat penting, yaitu penerima manfaat dan fasilitator. Penerima manfaat adalah masyarakat yang menerima bantuan, pelatihan, atau pendampingan. Contohnya seperti petani yang mendapat pelatihan pertanian, ibu-ibu yang mendapat pelatihan usaha kecil, nelayan yang mendapat bantuan alat kerja, atau anak-anak yang mendapat bimbingan belajar. Nah, mereka disebut penerima manfaat karena mereka merasakan langsung manfaat dari program yang diberikan. Dan kemudian ada yang disebut fasilitator. Fasilitator adalah orang yang membantu membimbing dan mendampingi masyarakat selama program berlangsung. Fasilitator biasanya berasal dari pemerintah, pendamping desa, guru, tokoh masyarakat, maupun organisasi sosial. Nah, sebagai perangkat desa, kami juga sering menjadi fasilitator. Misalnya, ada program yang pelatihannya UMKM. Kami membantu mengumpulkan peserta, mengatur tempat kerja atau kegiatan, memberikan informasi kepada warga, dan memastikan kegiatan berjalan dengan baik. Nah, jadi hubungan antara penerima manfaat dan fasilitator harus saling bekerja sama. Jika masyarakatnya mengikuti kegiatan dan fasilitator menjalankan tugasnya dengan baik, maka program pemberdayaan akan berhasil. Nah, lalu materi yang kedua tentang perencanaan program pemberdayaan masyarakat. Teman-teman, sebelum melakukan suatu kegiatan, tentu kita harus membuat rencana terlebih dahulu. Misalnya, saat kita ingin pergi berlibur, kita harus menentukan tujuan, biaya, kendaraan, dan waktu keberangkatan. Begitu juga dalam pemberdayaan masyarakat. Sebelum program dilaksanakan, harus ada perencanaan yang matang. Perencanaan itu dilakukan untuk mengetahui apa masalah yang sedang dihadapi masyarakat dan bagaimana cara mengatasinya. Misalnya, di suatu desa banyak pemuda yang belum memiliki pekerjaan. Nah, maka pemerintah desa bersama masyarakat dapat merencanakan pelatihan keterampilan seperti menjahit, servis motor, atau penggunaan komputer. Dengan begitu, program yang dibuat benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sebagai perangkat desa, kami biasanya melakukan musyawarah desa untuk mendengarkan aspirasi masyarakat. Dalam musyawarah tersebut, masyarakat dapat menyampaikan usulan dan kebutuhan mereka. Melalui perencanaan yang baik, program akan lebih terarah, lebih mudah dilaksanakan, dan hasilnya lebih maksimal. Karena itu, perencanaan merupakan langkah awal yang sangat penting dalam pemberdayaan masyarakat. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu implementasi pemberdayaan masyarakat. Setelah perencanaan selesai dibuat, langkah berikutnya adalah implementasi atau pelaksanaan. Implementasi berarti menjalankan semua rencana yang telah disusun sebelumnya. Dalam kehidupan sehari-hari, implementasi adalah saat kita mulai melakukan apa yang sudah kita rencanakan. Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dalam berbagai bidang. Nah, di bidang pendidikan, contohnya adalah bimbingan belajar, kursus komputer, atau pelatihan keterampilan.
Di bidang kesehatan, contohnya ada posyandu, penyuluhan gizi, pencegah stunting, dan kegiatan menjaga kebersihan lingkungan. Dan di bidang ekonomi, contohnya adalah pelatihan usaha kecil, bantuan alat usaha, dan pengembangan UMKM. Lalu di bidang pertanian, contohnya ada pelatihan menggunakan pupuk yang tepat, cara menanam yang baik, dan pengelolaan hasil panen. Nah, sebagai perangkat desa, kami membantu mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan tersebut agar berjalan dengan lancar. Kami juga bekerja sama dengan masyarakat, lembaga kemasyarakatan, dan instansi terkait. Keberhasilan implementasi sangat tergantung pada aspirasi masyarakat. Jika masyarakat aktif dan semangat mengikuti program, maka masyarakat mendapatkan manfaat yang diperoleh juga akan lebih besar. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi pemantauan dan evaluasi. Setelah program berjalan dan pekerjaan belum selesai, kita harus melihat apakah program tersebut berjalan sesuai rencana atau tidak. Inilah yang disebut pemantauan dan evaluasi. Pemantauan dilakukan ketika kegiatan masih berlangsung, tujuannya untuk memastikan semua kegiatan berjalan dengan baik. Misalnya, pada saat pelatihan UMKM, pemerintah desa memantau apakah peserta hadir, apakah pelatihannya berjalan dengan lancar, dan apakah ada kendala yang perlu segera diperbaiki. Sedangkan evaluasi dilakukan setelah kegiatan selesai. Nah, tujuannya untuk mengetahui apakah program tersebut berhasil mencapai tujuan yang diinginkan. Misalnya, setelah pelatihan UMKM selesai, kita melihat apakah peserta mampu membuka usaha baru atau meningkatkan penghasilannya. Jika hasilnya baik, maka program bisa dilanjutkan. Tetapi jika masih ada kekurangan, maka program bisa diperbaiki untuk kegiatan berikutnya. Sebagai perangkat desa, pemantauan dan evaluasi sangat penting karena membantu kami mengetahui apakah dana dan kegiatan yang telah dilaksanakan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi penguatan lembaga kemasyarakatan dalam rangka membangun kemandirian desa. Materi terakhir adalah penguatan lembaga kemasyarakatan. Teman-teman, di desa tidak bisa berkembang hanya dengan mengandalkan kepala desa dan perangkat desa saja. Perlu adanya kerjasama dari berbagai pihak lembaga dan yang ada di desa. Nah, contohnya adalah PKK, Karang Taruna, RT RW, kelompok tani, kelompok nelayan, dan BUMDes. Setiap lembaga memiliki tugas dan peran masing-masing. PKK membantu kegiatan ibu-ibu dan keluarga, Karang Taruna membantu kegiatan kepemudaan, kelompok tani membantu para petani meningkatkan hasil pertanian, BUMDes membantu mengembangkan usaha yang dimiliki desa, dan sebagai perangkat desa, kami harus belajar bekerja sama dengan semua lembaga tersebut. Kami juga perlu meningkatkan kemampuan mereka melalui pelatihan, lalu pembinaan, dan pendampingan. Jika lembaga kemasyarakatan kuat dan aktif, maka pembangunan desa akan lebih berjalan lebih baik. Masyarakat akan lebih mudah berpartisipasi dalam kegiatan desa dan desa akan menjadi lebih mandiri. Kemandirian desa berarti desa juga mampu mengembangkan potensi yang dimiliki dan tidak selalu bergantung pada bantuan dari luar. Nah, kesimpulannya dari materi yang telah kita jelaskan ini, kita dapat memahami bahwa pemberdayaan masyarakat adalah proses pembantu masyarakat agar menjadi lebih mandiri, lebih mampu, dan lebih sejahtera. Pemberdayaan masyarakat dimulai dari perencanaan yang baik, dilakukan dengan pelaksanaan program, kemudian dilakukan pemantauan dan evaluasi, serta didukung oleh lembaga kemasyarakatan yang kuat. Nah, sebagai perangkat desa, saya melihat bahwa pemberdayaan masyarakat bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tugas seluruh masyarakat. Apabila pemerintah dan masyarakat dapat bekerja sama dengan baik, maka pembangunan desa akan berjalan lebih cepat, lebih bersejahtera, masyarakat akan meningkat, dan cita-cita mewujudkan desa yang maju serta mandiri dapat tercapai. Nah, baik, itu saja penjelasan dari saya, dan saya berterima kasih kepada Bu dosen dan teman-teman semua atas perhatiannya, dan saya tutup wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.